Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gondil. Saya hadir kembali di acara Gelap Gentayangan di Kala Terlelap. Tentunya di channel Gotik TV. kali ini saya mengundang narasumber, dan memang channel ini sudah lama terlelap. Sekarang channel ini akan bangkit lagi, akan menemani cerita-cerita untuk menghadirkan teman malam kalian. Untuk episode kali ini saya kedatangan narasumber. Beliau akan bercerita pengalaman mistisnya. Pengalaman mistis apa yang akan diceritakan oleh beliau? Kita langsung tanyakan saja ke narasumber kita malam ini. Oke teman-teman, sekarang kita sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya. Dengan siapa? Kita berkenalan. Halo Mas, dengan siapa Mas? Robi. Robi siapa Mas? Robi S. Robi S. Oke, Robi, Mas Robi ya. Mas Robi ini pekerja atau pengusaha atau memang masih mahasiswa atau kayak gimana? Sekarang saya masih bekerja, Mas. Bekerja ya? Bekerja. Oke. Mas Robi, saya dengar-dengar tadi Mas Robi kita bercerita ya, berbincang-bincang dan mempunyai pengalaman mistis. Pengalaman mistis Mas Robi itu pada saat di mana Mas? Pengalaman mistisnya Mas? Pengalaman saya tentang mistis itu banyak sebenarnya, Mas. Cuman ada satu yang menurut saya itu yang saya anggap itu horor banget. Oh gitu. Itu pada saat jadi saya punya grup naik gunung, Mas. Dari setiap toko, di pekerjaan saya itu toko, dan kita bikin grup naik gunung waktu itu. Dan kebetulan waktu itu kita sekitar 2016an kita ke Gunung Ciremai. Gunung Ciremai yang ada di daerah Jawa Barat ya? Ya. Jadi kita satu grup itu kita berangkat. Waktu itu sambil calling semuanya itu sekitar 20 orangan berangkat. 20 orang? 20 orang kita berangkat, naik bus. Waktu itu kita nyarter bus lewat Majalengka. Dan ya kita ngelewatin seperti biasa dah di perjalanan, ketawa ketiwi. Cuman sebelum berangkat kita kan pasti searching dulu tuh, Mas. Gunung itu seperti apa, dan pantangannya seperti apa gitu. Dan saya juga banyak lihat podcast di Gunung Ciremai itu, ya lumayan mistisnya di situ. Ya udah, makanya kalau kita berangkat itu udah, kata temen kan nggak usah ngeliat kayak gitu dah, ntar malah jadi suges gitu kan. Udah pas kita berangkat, kita berhenti waktu itu di Majalengka untuk bertemu dengan rangernya waktu itu. Dan rangernya juga bilang juga. Dan ini nih yang menurut saya jadi horornya juga nih. Ranger itu bilang, kalau nanti pas pada saat naik, kalau mendengar suara lonceng, nanti semua berdiam ya. Jadi ketika bunyi lonceng itu semua diam, nggak boleh ada yang gerak atau jalan. Waduh, saya makin merinding di situ, Mas. Ya, searching, wah ini bener juga nih.
Yaudah lah, pokoknya yaudah lah, Bismillah aja ya kan kita berangkat. Ketika udah memasuki perjalanan kita naik itu kita nyater bis juga tuh. Itu waktu Mas Robi dalam perjalanan itu jarak tempuhnya berapa jam dari Jakarta? Dari Jakarta itu waduh lumayan jauh, saya nggak ngitungin juga, cuman jauh lumayan. Sekitar ada 6 jam atau Ada kita udah terlelap di bus itu. waktu pas Mas Robi sampai Majalengka itu sampai jam berapa di Majalengka? Itu jam subuh, jam sudah sekitar subuh. 4. Iya, jam 4 subuh kita mau berangkat nggak bisa karena kan udah terlalu pagi juga kan. Makanya kita istirahat itu di pinggir jalan sambil nunggu rangernya datang. Oke. Nah jadi bus itu diparkir, kita udah memutuskan buat berangkat lagi pagi aja Oke. sambil nyari sarapan di situ. Berarti pas ketemu rangernya dipesenin itu ya? Ya. Kata-kata itu sama rangernya ya. Dipesenin. Tapi untuk Mas Robi sendiri ada firasat-firasat kah pada saat sebelum Mas Robi dan kawan-kawan naik ke gunung? Apa punya firasat yang gimana atau mungkin ada hawa-hawa yang nggak enak yang Mas Robi rasakan saat itu? Firasat saya karena sebelum berangkat sih itu nonton scroll ya kan, apa namanya caranya naik di gunung itu bagaimana. Nah ketika mendengar ranger yang ngomong seperti itu makin tinggi tuh. Apa itu rasa Rasa ketakutan ya sebenarnya, cuman cuma dakdikduk aja. Udah pokoknya kata temen juga udah itu mah biasa, yang penting kita patuhi aja. Ya udah kita berangkat dari Majalengka pagi-pagi, dipesan seperti itu sama rangernya, kita berangkat. Nah pas perjalanan, pas memasuki gerbang ada pertigaan, saya lupa nama perjalanannya, belok kiri itu sebelah kiri itu ada makam, dan itu makin kuat tugas saya untuk lebih tambah dakdikduk. Waduh rasanya kecampur aduk tuh Mas. itu jam berapa itu pas saat Itu kita berangkat jam 8-an, sampai sana itu sekitar 1 jaman. sejam lah ya? 1 jaman. Nah begitu masuk gerbang ada makam tuh. Cuman makamnya saya nggak tahu siapa. Saya mau cari tahu karena mobil jalan kan. Dan di situ ketika saya melihat makam itu, sugesti saya makin tinggi. Pas setelah sampai di pos 1, wah saya muntah-muntah tuh Mas. Nggak tahu, tapi walau-alam ya itu karena sugesti saya itu bertinggi atau enggak emang keguncang. Jadi itu saya muntah tuh banyak tuh. Itu emang ada rasa yang Ada. gimana di badannya? Aduh, pokoknya campur aduk tuh badan. Emang mungkin badan lagi nggak enak badan juga ya, mungkin terus karena sugesti itu terlalu tinggi. Ya udah, pas udah di pos 1 saya muntah-muntah, Bismillah kita berangkat berdoa. Itu perjalanannya. Nah, pas di perjalanan, ya alhamdulillah sih kita nggak mendengarkan suara-suara apa yang dibilang ranger tadi, kayak misalkan suara lonceng. Ya. Cuman sih dia pesan itu, saya ingat banget, begitu bunyi lonceng itu semua berdiam. Saya tanya dong ke rangernya, Gue jangan sampai ada yang ngomong gerak, iya. atau berbicara. Nah, beliau bilang itu pangeran atau apa itu turun Pangeran? menggunakan kuda. Iya Mas, menggunakan kuda atau enggak kayak misalkan kayak delman gitu kan. Nah, saya sih gitu Kayak kereta kuda gitu ya? ya mungkin juga ya. Nah tapi alhamdulillah di perjalanan kita nggak ada. Oke, itu rangernya sendiri yang ngomong ke kamu? Ya ranger sendiri yang bilang, teman saya lupa. Ya di pesan seperti itu. Ya mungkin semua gunung gak sama kali ya, ada pantangannya gitu ya. Kayak gitu Mas perjalanan. Cuman pas sampai kita tuh berangkat dari bawah naik bus ke pos 1, lalu ke pos berapa saya lupa untuk ngecamp. Itu di malam hari sampai sekitar jam 11 malam. 11 malam? Iya, kita trek itu dari pagi, siang, sampai camp itu jam 11 malam. Itu posisinya agak rintik-rintik hujan sih. Oh, suasananya gerimis. Gerimis Oke. gitu. Itu pada saat udah mau naik ke gunung? Belum. Itu baru sampai camp area aja. Oh, camp area. Camp area. Itu jam 11 malam.
Nah di situ teman-teman semuanya ya seperti biasa makan, bikin api unggun semuanya, dan itu juga nggak ada, tapi rasa takut sih ada ya, karena tuh emang Gunung Ciremai itu emang terkenal ya kan. Dan saya itu juga di situ melewati Gua Malampir. Waduh, Gua Malampir. iya, itu ada situ satu gua, itu Gua Malampir sebutannya, dan itu sumber air pun di sana pun minim banget. Makanya kita dari bawah itu bawa air tuh 4 liter mas. Di KL kita tuh bikin 4 liter karena emang kita udah prepare situasi air di sana itu emang sulit. Makanya nah kita bawa prepare 4 liter air naik ke atas. Wah ya mungkin itu ya karena pegel capek gitu ya, badan jadi nggak fit. Nah udah pas di camp itu hujan sederas-derasnya. Tadi kan pas berangkat itu kan gerimis kan. Gerimis, ya. Nah pas udah di camp alhamdulillahnya kita udah masuk tenda itu hujan mas. Oh berarti sudah mendirikan tenda, udah kelar, udah rampung tuh hujan turun. Okay. Nah pas di sela-sela hujan ya kan namanya kita kedinginan ya mas, kedinginan. Teman-teman juga, saya waktu itu di camp itu cuma bertiga, teman saya bertiga. Saya nggak bisa tidur tuh mas. Oke. Waduh kita main desek-desekan ya kan, dingin juga. Nah di sela-sela di sayup-sayup mata saya tuh pas saya melek itu saya mendengar suara tertawa mas. Hah? Suara tertawa? Suara tertawanya itu wanita kah atau sosok laki-laki? Kalau dibilang perempuan sih kayaknya lebih kayak agak ngebas dikit, cuman kalau misalkan laki-laki kayaknya nggak mungkin. Jadi kayak gitu. Gitu. Saya merinding. Dan suara tawa itu panjang. Kalau misalkan cuma tawa itu kan saya mungkin tenda sebelah. Tapi ini saya dengerin lagi tuh suara panjang mas. Gitu kayak ada vibrato. Iya. Saya merinding sampai sekarang. Itu waktu pas Mas Robi mendengarkan suara itu, kawan-kawan yang lain apakah memang masih terlelap atau mungkin masih bangun atau mungkin belum tidur gitu, atau cuman Mas Robi sendiri yang memang masih bangun, masih terjaga? Di situasi itu saya bangun, saya mendusin tuh ya sekitar jam 12-an atau jam 1-an deh. Saya kurang, karena nggak ngeliat jam juga. Itu saya mendengar masih ada suara bisik-bisik di belakang tenda saya. Jadi berarti ada yang bangun, tapi bukan dari kelompok saya. Oh bukan. Kalau untuk dalam tenda saya sendiri itu udah terlelap banget, udah tidur. Itu saya mendengar. Nah, pas suara itu muncul, nah di sebelah saya kan masih melek tuh, masih main handphone. Dan dia juga mendengarkan mas, dan dia juga bilang suara apa tuh gitu. Oh gitu. Iya, makanya pas bilang wah berarti dia dengar juga nih orang yang di belakang ya. Berarti emang semuanya itu mendengarkan, bukan Mas Robi aja yang mendengarkan? Bukan saya doang. Oke. Saya sampai merinding karena emang situasi itu benar-benar hujan dan ditambah suara ketawa itu mas. Saya juga bingung tuh. Nah setelah dari itu yaudah tuh saya kurupan aja tuh sama teman-teman tuh. Saking takutnya. Waduh, Allahualam deh itu suara binatang atau suara makhluk ya. Itu sih mas. Cuman yang saya bingungkan itu kalau suara tawa kan cuman gitu doang kan. Tapi ini panjang banget. Itu suara ketawa itu durasinya berapa lama mas? Itu sekitar saya kurang paham juga ya, cuman panjang banget mas. Itu bisa. Apakah berulang-ulang kali kah itu ketawanya? Enggak berulang kali. Dia cuma sekali aja. Flat panjang ketawa itu bisa sampai 20 detikan lah. Oke. Berarti hanya sekali. Hanya sekali itu aja. Dan itu saya juga nggak ingat lagi. Setelah dari situ saya langsung kurupan, saya tutup kuping, saya pakai headset juga kan begitu. Itu kan udah saya nggak dengerin lagi tuh.
dan sampai di jam 2 saya dibangunin. Jam 2 pagi di Ya, hari berarti ya. dari jam 11 mungkin suaranya jam 12-an, saya tidur jam 2 itu karena kita harus bangun, harus summit tag, Summit, harus ke apa namanya puncak ya. Iya. Oke, saya jam 2 bangun dan di situ saya nggak cerita Oke. sama teman-teman. Katanya memang di gunung itu kalau emang ada kejadian apapun, kalau bisa jangan cerita dulu, ya kan? Di posisi situ kan katanya sih ya. Terus waktu memang pas Mas Robi dan kawan-kawan Mas Robi dibangunkan ya sama kawan-kawan ini kan, itu Mas Robi merasakan nggak ada yang mungkin badan yang nggak enak, ada hawa-hawa yang gimana gitu di Mas Robi sendiri? Pas ada suara itu ya, setelah suara itu saya bangun, dibangunin bentuk sama itu saya merasakan badan agak berat, Oke. agak berat dikit, cuman karena saya berani lah, maksudnya halal begini ya udahlah dibawa enak aja gitu mas. Nggak terlalu memikirkan udah. yang itu lah ya. Nah di jam 2 itu saya dibangunin dan itu saya mules tuh mas. Saya mules waktu itu, saya mau Buang air. buang air lah karena emang paling ditakutin di gunung itu yaitu BAB tuh, paling pokoknya paling dihindarin buat saya dah, karena mungkin saya terlalu makan terlalu banyak sebelumnya ya. Saya sampai takut tuh, sampai minta tuntun sama temen buat itu karena emang situasi gelap banget mas. Waduh, Itu memang penerangannya hanya cuma center aja. Center Mas, aja. kalau di situ ya. iya. Walaupun di camp area kita bikin lampu kan biasa, cuman kalau untuk buang air kan agak salah dikit kan, harus di luar dari camp, takutnya kan ada orang. Maka itu minta temenin sama temen tuh. Itu masih sugis tuh. Pas setelah itu buang selesai, ya udah setelah itu saya nggak berani cerita. Saya ceritanya itu pas pada saat di Jakarta aja. Oh gitu. Itu berarti waktu pas Mas Robi pada saat itu udah mau submitnya, udah Ya. mau submit. Itu memang hanya terdengar suara-suara itu aja, nggak maksudnya nggak melihat sesosok atau apa gitu. Enggak, Nah, hanya suara-suara. karena saja. suara-suara aja. Itu waktu pas memang Mas Robi pada saat mau submit ya, teman-teman yang lain apakah mendengar juga atau mungkin mengalami hal-hal yang beda dari Mas Robi pada saat itu? Teman-teman semuanya sih ada beberapa cerita yang maksudnya sepengalaman mistisnya di gunung itu yang barengan sama saya, cuman nggak sampai kayak saya gini ditawain gitu. Ya paling rada-rada ada selebatan aja tuh mas. Selebatan. Cuman dia bilang udah biarin aja. Cuman itu semua juga ceritanya pada saat di Jakarta, bukan di situ. Pada saat di Jakarta udah tuh kita briefing lagi, poin lagi di Jakarta. Gue ngeliat dulu kayak gini lah. Teman-teman juga baru muncul tuh. Oh iya, kelebatan tuh di sini ya udah. Oh berarti teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama, cuman beda-beda. beda. Ada yang pada saat lagi naik trek, pada saat jalan menuju ke campnya cuma selebatan gitu. Nah setelah Mas Robi sudah submit, terus apakah yang Mas Robi alami setelah naik gunung itu? Apakah mungkin masih merasakan badannya nggak enak, berat lah atau gimana? Nggak ada sih. Udah nggak ada. Nggak ada. Sampai di Jakarta. Sampai Jakarta dengan selamat nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya karena kita penuh keyakinan ya sama Tuhan ya. Tuhan menjaga kita. Itu aja sih mas. Oke, terima kasih Mas Robi atas ceritanya. Mudah-mudahan ini pembelajaran juga buat kita semua, dimanapun kita berada, dimanapun kita singgah, dimanapun kita bersilaturahmi, karena ada dan tiada, mereka pasti ada, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Mereka ruang lingkupnya sama seperti kita. Oke, sekian dulu dari saya dan narasumber saya. Jangan lupa
di like, di subscribe, and comment, dan di share di channelnya Gotik TV. Gelap, gentayangan saat terlelap. Kita sambung lagi di episode-episode berikutnya, masih bersama saya, Godil Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Robi. Ya, Sehat berkah selalu. Amin. Mudah-mudahan Mas Robi di saat-saat akan naik lagi nanti suatu saat di gunung manapun, Mas Robi bisa menghadirkan cerita-cerita lagi. Mudah-mudahan ya Mas ya. Siap. Terima kasih Mas Robi. Oke Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.